warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya, Maharani Salsabila Irawan dengan NIM 2313407174, kelas BKI 6E. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai learning journal pada pertemuan ke-11 mata kuliah Public Speaking dengan dosen pengampu Bapak Dr. Adi Kusuma, SIKOM, MSI. Teman-teman, pada pertemuan ke-11 kali ini, kelas dimulai seperti biasanya dengan berdoa terlebih dahulu, lalu absensi, dan penampilan public speaking, yaitu 4 rekan saya yang terpilih. Ada Aida Abdillah, Asa Aulia Nuril Najla, Siti Sulha, dan Haikal. Mereka menampilkan penampilan public speaking yang sangat luar biasa, informatif, menarik, dan juga menyenangkan. Selanjutnya, setelah penampilan public speaking yang dibawakan oleh keempat rekan saya tadi, kelas kembali dengan pola belajar seperti awal, yaitu selanjutnya penampilan sesi presentasi yang dibawakan oleh kelompok 1 dengan judul yang berbeda, yaitu persiapan mental pengetahuan, performa bahasa, bahasa verbal dan nonverbal, simbolik, dan penampilan pada public speaking. Pembahasan yang pertama yaitu persiapan mental dalam public speaking. Dalam public speaking ini, kita memerlukan persiapan yang sangat matang karena ada beberapa faktor yang bisa menghambat, yaitu rasa gugup, cemas, takut, dan tidak percaya diri. Maka dari itu, kita perlu untuk yang pertama, manajemen kecemasan. Hal ini bisa mempengaruhi kita ketika kita sedang berbicara di depan. Lalu, memberikan afirmasi positif kepada diri sendiri sebelum kita tampil di depan khalayak publik, karena itu bisa membuat kita semakin percaya diri untuk tampil. Yang ketiga ada latihan secara rutin. Latihan secara rutin ini teman-teman sangatlah penting, karena ketika kita tidak memanfaatkan waktu untuk melatih diri kita sebelum kita tampil, maka hal tersebut akan memicu dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi hambatan-hambatan ketika kita tampil di depan publik. Pembahasan yang kedua yaitu teknik berbicara dengan kepercayaan diri. Yang pertama ada mindfulness atau kesadaran diri, yang dimana kita hanya perlu fokus pada momen saat ini atau momen sekarang, tidak memikirkan momen kedepannya seperti apa, karena hal tersebut dapat memicu terjadinya overthinking. Lalu yang kedua ada teknik pernapasan, yang ketiga ada visualisasi positif, yang keempat ada self-affirmation, yang kelima ada persiapan maksimal, dan yang terakhir yang keenam yaitu latihan secara berulang. Pembahasan yang ketiga yaitu penguasaan pengetahuan atau materi. Seorang pembicara atau public speaker perlu mengetahui atau memahami apa yang ingin ia komunikasikan, dan seorang public speaker harus atau mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan baik agar bisa diterima dan mudah dipahami oleh audiensnya. Maka dari itu, terdapat beberapa cara agar penguasaan materi bisa dilakukan dengan lancar. Yang pertama, tentukan judul materi. Yang kedua, menyusun isi materi yang ingin disampaikan. Yang ketiga, sortir materi. Yang keempat, pilihan poin-poin. Yang kelima, membuat outline naskah public speaking. Dan yang terakhir, yaitu latihan. Pembahasan yang keempat, yaitu performa bahasa dalam public speaking. Performa bahasa dalam public speaking ini berkaitan dengan bagaimana pembicara menggunakan bahasa secara lisan dengan baik dan jelas, terutama dalam hal struktur kalimat, kosakata, serta cara penyampaian.
Kalimat yang lengkap dan jelas dapat membantu audiens dalam memahami informasi dengan baik dan mudah. Sedangkan kalimat yang baku dan sesuai konteks akan membuat pesan lebih efektif. Dalam public speaking terdapat dua bahasa yang digunakan, yaitu bahasa verbal dan nonverbal. Bahasa verbal yaitu berkaitan dengan bagaimana cara kita menggunakan kata-kata yang tepat, penyusunan kalimat yang jelas, dan bagaimana kita menyampaikan ide secara logis. Lalu terdapat teknik penyampaian. Yang pertama, volume, intonasi, artikulasi, ritme, dan variasi suara. Lalu, bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal ini dapat membantu untuk memperjelas pesan yang disampaikan, menarik perhatian audiens, dan membantu agar komunikasi lebih efektif. Di antaranya yaitu kontak mata, ekspresi wajah, gestur tubuh dan gerakan tangan, lalu postur tubuh dan volume dan intonasi suara. Pembahasan yang selanjutnya yaitu penampilan dalam public speaking. Penampilan dalam public speaking ini memiliki peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri dari public speaker, yaitu dengan berpakaian dengan rapi dan juga sesuai, lalu mengatur sikap ketika di podium. Contohnya, berjalan menuju podium dengan tegap dan tidak terburu-buru, lalu menggunakan kontak mata dengan audiens, dan juga rileks, tidak tegang. Hal tersebut dapat membantu menumbuhkan rasa percaya diri dari dalam diri seorang public speaker. Lalu gunakan gerakan tubuh agar terlihat santai dan menarik, dan hindari gerakan-gerakan yang berlebihan atau yang tidak diperlukan. Teman-teman, tadi adalah pembahasan materi yang dibawakan oleh kelompok 1 dan sesi presentasi pun berakhir. Dilanjut dengan sesi foto bersama untuk dokumentasi di setiap pertemuannya. Lalu kita pulang kurang lebih pada pukul 5 sore dan perkuliahan pun berakhir. Baik, kira-kira itu tadi pembahasan learning journal pada pertemuan ke-11 mata kuliah Public Speaking dengan dosen pengampu Bapak Dr. Adi Kusuma, SIKOM, MSI. Saya Maharani Salsabila Irawang, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.